make my way so colorful I'll never. Halo, saya Aan dari Depok. Saya biasa nyanyi dulu kan otodidak ya, belajar di jalanan, belajar power di jalanan. Sepertinya disempurnakan ketika saya bertemu dengan coach, diberi teknik yang benar. Akhirnya saya pikir bernyanyinya jadi saya juga merasa lebih enak lah, lebih enteng. Pernah ku mencoba untuk sembunyi. Saya berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di penampilan yang kemarin. Di kesempatan saat ini, saya ingin membawakan satu lagu yang mempunyai kenangan dan bercerita tentang istri saya, terutama perasaan saya kepada istri saya. When you tell me that you love me, Pak Aan dari Depok, Jawa Barat. Wih, penampilannya saya dengerinnya benar-benar menghayati sepertinya nyanyinya ya Pak. ya terima kasih banyak. Buat istri lagunya. Iya, Kangen sama istri? banget. Mau bilang apa sama istri yang sedang menyaksikan di rumah Pak? Mudah-mudahan kali ini nggak ngecewain kamu ya. Mudah-mudahan kali ini nggak ngecewain kamu. Pasti bangga dong di rumah menyaksikan. Amin. Pak Aan, tadi kita lihat Ivan Gunawan dari tadi nangis terus ngelihat Pak Aan tampil di panggung ini. Igun kenapa ya? Are you okay? Aku ngebayangin kalau papa aku masih ada. Pasti dia di rumah nonton aku sama mama, dia nyanyi lagu ini.
lagu-lagu yang dibawain sama Pak Aan itu rata-rata kan lagu jadul ya Pak Aan ya. Dan beberapa kali Pak Aan tampil di sini tuh kayak related banget sama papa aku gitu. Karena ya mama sama papaku itu kan tipe orang tua yang dimana anaknya tampil, mereka berdua pasti nonton gitu. Aku ngebayangin kalau papaku masih ada, dia pasti duduk di kursi kerajaannya dan nonton Pak Aan sambil nyanyi. Tapi nggak apa-apa, aku seneng kalau aku bisa nangis. Ya, ya. Karena aku tipe orang yang sebenarnya jarang nangis gitu. Jadi kehadiran Pak Aan nih kayak bisa membuat rasa rindu saya lebih berkesan gitu. Karena saya itu tipe orang yang susah nangis gitu. Karena kalau saya kangen sama papa saya nggak mungkin chat mama saya gitu. Dan Tapi saya nggak mau, setuju nih. saya nggak mau mama Kenapa? saya sedih gitu. Saya setuju sama Ivan. Yang pertama, saya tahu ayahnya Ivan. Saya tahu kursi kerajaannya seperti apa. Jadi itu depannya TV, tapi kursinya miring nggak ke depan TV. Jadi kalau duduk papanya tuh suka nyamping gitu. Terus ada satu kursi lagi di depan, kakinya dinaikin ke atas itu. Dan itu kursi papa saya meninggal 1 hari. Besok covernya langsung saya ganti. Jadi aku tuh nggak mau membuat satu kenangan yang tertinggal di rumah itu. Gitu. Ya. Karena papa aku nggak pernah duduk di kursi lain. Pasti dia duduk di kursi itu gitu. Tapi But it's okay untuk nangis Tapi juga nggak masalah apa-apa, sama it's sekali, okay, nggak because masalah susah mengekspresikan. Nangis, Mas. Aku tuh orangnya susah nangis gitu. Iya. Maksudnya karena bukan tipe orang yang artinya bahwa Iya. dia bisa ngebawa suasana itu. Iya. Actually, saya tadi ketika nonton Pak Aan, saya tuh ingat sekali saya pernah di atas panggung saya main sulap gitu ya, dari lukisan perempuan gitu, terus saya ngelukis jadi lukisan, terus tiba-tiba perempuannya keluar gitu, pakai lagu yang sama gitu. Nah ketika Anda nyanyi itu tadi saya memori flashback ke masa itu gitu. Saya rasa mencari lagu yang tepat untuk suara yang tepat untuk karakter yang tepat itu sangat penting. Iya. Jadi walaupun ada kesalahan-kesalahan dari nyanyinya dan sebagainya atau nadanya dan sebagainya, tapi Anda hari ini mendapatkan lagu yang tepat untuk karakter yang tepat buat saya. Terima kasih. Ya. Yang artinya penampilannya? I like it. Dan aku rasa Pak Aan membuat kita semua merasakan sesuatu malam ini. Karena aku pun saat nonton Pak Aan tadi berpikir, wow, kalau nggak dikasih tahu, aku nggak mungkin tahu bahwa Pak Aan itu mempunyai latar belakang yang sulit atau masa lalu yang sulit. Karena saat Pak Aan ada di atas panggung, aura yang Bapak berikan itu seperti seorang performer profesional yang sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. So, aku jujur sebagai penonton merasa sangat bangga. Terima Karena kasih Cinta. dari dulu aku sangat suka sama suara Pak Aan dan juga presence Pak Aan on stage. So, terima kasih udah membuat kita semua sangat terhibur dan kelihatan merasakan juga berbagai emosi terima malam kasih. ini. kelihatan milih lagunya juga emang buat istrinya kan. Right, yes. Iya. Tapi Pak Aan, aku juga penasaran sama Pak Aan ya. Pak Aan ini kan hari-hari itu kerjanya itu kan ngamen ya. Iya. Ya. Dan mohon maaf Pak Aan juga punya keterbatasan di kaki Pak Aan. Iya. Pak Aan juga sedikit kesulitan berjalan. Iya. Kalau Pak Aan lagi ngamen, lagi jalan gitu dengan kondisi kaki Pak Aan, apa itu sakit? Kalau dulu saya jalan setelah kemarin ini sudah nggak kuat lagi jalan jauh. Akhirnya kalau saya keliling itu naik motor. Jadi kadang-kadang saya titipkan di parkiran, baru saya ngamen di beberapa tempat, baru saya keliling lagi naik motor. Atau lebih tunggu di satu tempat yang memang rame, Pak Aan main di situ gitu ya? Lalu kemudian setelah muter baru saya berhenti di satu tempat yang memang rame. Oh, jadi muter dulu pakai motor gitu ya Pak? Iya, muter dulu pakai Pak Aan, motor. sorry baru- maaf saya potong, saya boleh tahu awalnya kenapa? dari lahir. Dari lahir? Dari lahir, ya. Oke.
Pak An kalau lagi show Ya, di jalan, karena buat saya itu show. ya, Lagu yang dibawain sama Pak An tuh memang lagu-lagu old memories gitu ya. iya. Ada juga beberapa lagu baru, tapi lebih banyak lagu memoris ya. Lagu apa yang paling menurut Pak An kalau Pak An lagi mainin itu banyak banget orang yang nyawer Pak An? LOVE, LOVE ya. LOVE. Well, it's for the way you look. Pak An yang nyanyi, Pak An. Maaf, sorry. Bawaan pengen jadi Jangan penyanyi. bikin mata gua sorry. kering langsung Maaf, ya. sorry. Pak An kalau lagi ngamen gitu biasanya sama siapa? sendiri. Nggak ada temen gitu atau ada mungkin ketemu temen di jalan yang akhirnya juga jadi sparring main sama Pak An? Enggak, sendiri. Selalu sendiri ya. Pak Iya. An mungkin kalau ngamen selalu sendiri, tapi kita yakin Pak An juga punya sahabat yang selalu menemani hari-hari Pak An ya. Ya, ya. Ya kebetulan jadi saya kayak berteman gitu di sepanjang jalan itu. Saya jadi seperti berteman dengan mereka, dengan tukang parkir yang kenal, kemudian juga dengan pemilik warung-warung tenda. Ya kadang-kadang kalau capek kan saya suka mampir istirahat ngobrol sebentar. Baru. Pak An kangen sama istri, tapi sayangnya kita belum bisa mendatangkan istri Pak An. Tapi kita akan hadirkan di sini orang yang sangat dekat dengan Pak An, yang selalu menemani keseharian Pak An ketika Pak An ngamen. Iya. Di jalanan, dia yang selalu nemenin Pak An. Kita akan hadirkan, ini dia sahabat dari Pak An, Mas Bayu kita hadirkan di Indonesia Mencari Bakat 2021. Ini dia sahabat dari Pak Aan. Selamat malam Mas Bayu, mic-nya boleh dipakai. Iya Pak. Oh Mas Bayu manggilnya Babe ya? Babe Pak. Boleh dipakai mic-nya? Babe. Babe. Jadi Mas Bayu itu sahabatnya kenal sama Babe ini di mana? Gimana ceritanya? Di Margonda sih di daerah jualan gitu kan angkringan. Si Babe sering ngamen di sana. Jadi kalau Babe ngamen saya parkir di situ paling. Oh jadi markirin kerjaannya? Betul. Kan ini usianya jauh sekali terlihat ya. Iya, Seperti bapak dan anak, makanya manggilnya Babe. Tapi apa yang bisa membuat Mas Bayu dekat dengan Babe yang usianya jauh gitu? Emang seperti apa Babe ini orang? Jadi Babe tuh kalau abis kayak ngamen, dia selesai ngamen itu suka nongkrong bareng dulu, kita ngopi-ngopi bareng. Paling itu aja sih Mas. Sifatnya Babe apa yang nggak pernah bisa dilupakan? Kalau sifatnya Babe sih bergaulnya ya, dia asik orangnya gitu, ke siapa aja welcome gitu. Jadi kesana sininya masuk aja. Nggak nyebelin kan Babe? Enggak lah. Ini kalau dari Babe, pasti ada satu kenangan tersendiri buat Mas Bayu yang nggak pernah bisa dilupain. Apa? Ada cerita dari pertemanan ini nggak yang sampai sekarang mungkin akan bisa terus diingat terus? Ya dia sempat kaget ya waktu saya nyanyi gitu. Ada satu customer yang ikut nyanyi terus videoin kita nyanyi ya waktu itu ya. Iya betul. Terus kadang-kadang banyak, ya mungkin kalau pengamen lain kan kadang nyanyi selesai dikasih uang udah. Kalau si Babe kan kadang sampai 2 lagu atau 3 lagu baru. Makanya orang kadang banyak yang suka. Pengen Babe nyanyi lagi. Iya betul, karena dia juga menyanyinya itu menjiwai. Saya mau nanya sama Bayu, kalau di jalanan apabila ada razia misalnya, yang kita dengar kamu beberapa kali menyelamatkan Babe, atau mungkin kamu adalah orang terdepan yang menjaga Babe. Bukannya menyelamati sih, karena mungkin saya emang asli orang Depok kan, tahu lah ya kita ngomong baik-baik. Karena kan ya kalau kita nggak kayak gitu nyari uang di mana lagi gitu kan. Kita kan mencari uangnya halal, bukan yang haram. Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah sih Pak, paling cuman kayak diusir-usir aja sih. Mereka menawinya aja. Ya, jadi kamu yang jagain Babe ya? Iya betul. Apa yang Pernah diusir? Oh pernah. Ngomong dong ke kamera yang pernah ngusir gue mana tuh? Gue di atas panggung sekarang nih. Iya, pengalaman itu pasti ada kalau di jalanan ya. Iya Pak, pasti. Juri, ada yang mau bertanya barangkali untuk Pak Aan atau untuk Mas Bayu? Saya penasaran aja sih, tapi berapa biasanya pendapatannya karena kan lagi PPKM sepi ya? Iya. Ya itu kalau pas weekday dari Senin sampai Kamis itu memang di bawah rata-rata, maksudnya di bawah 100.000 gitu. Tapi kalau weekend ya saya bersyukur ada lebih Sebelum dari COVID itu. lebih besar? Kalau sebelum COVID hampir rata-rata di atas 100 lah. Oke. Karena saya ngamennya nggak dari pagi, biasanya dari habis maghrib sampai jam 12. Ada Kadang-kadang sampai kerjaan lain atau gimana Pak?
Ada teman, kadang-kadang ada teman yang ngajakin saya nyanyi di kafe. Oh. Tapi itu tidak tiap hari. Mungkin seminggu 2 kali gitu. Oke. Ya, tapi saya rasa setelah Indonesia Mencari Bakat ini masuk atau tidak masuk, lewat apa tidak lewat, pasti hidup Anda akan berubah setelah itu. Amin. 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 Mbak Beh, Pak Aan, saya jadi kebiasaan manggilnya Mbak Beh ya. Pak Aan ngamen dari sore setelah maghrib sampai malam. Memang paginya sampai sore hari apa yang biasa dilakukan? Kalau pagi itu biasanya saya bantuin istri dulu buka warung. Buka warung lalu nyiapin tempat les. Jadi istri saya tuh suka ngajar calistung untuk anak-anak TK, PAUD gitu sampai SD. Gitu kan. Ya Pak Aan yang ngajar atau gimana? kalau pas dapat matematika atau bahasa Inggris kadang-kadang dilempar ke saya. Sekalian ngajar juga. Oke ya, berarti bisa bahasa Inggris ya. Kalau gitu minta dukungan dalam bahasa Inggris, siap? Nggak siap. Siap. It's okay. Silakan minta dukungan untuk pemirsa yang sedang menyaksikan supaya Pak Aan bisa terus berada di Indonesia Mencari Bakat. Silakan Pak Aan. Halo warga Indonesia, jangan lupa dukung saya. Aan di IMB 2021 caranya dengan scan QR code di bawah ini atau dengan klik www.insertlive.com/imb atau juga lewat aplikasi Insert Live. Pilih saya sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aan, Mas Bayu, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di Margonda Depok ya. Baik pemirsa, berikutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta ketiga. Dia adalah Aladul dari Salatiga, Jawa Tengah. Seperti apa penampilannya? Tetap bersama kami hanya di Eliminasi Indonesia Mencari Bakat 2021.